warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Miftahul Yusna dari kelas Farmasi A dengan NIM 25114820110117. Di sini aku mau melengkapi tugas ujian akhir semester Pancasila dengan dosen Bapak Khairul Amin. Selamat menyaksikan. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen dia keluarkan. Oh, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Loh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan dari sawit kita dapat menghasilkan minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, dan lain-lainnya. Artinya hampir setiap hari tanpa kita sadari kita menggunakan produk yang berasal dari sawit. Nah, di sisi lain, sawit juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani dan pekerja. Banyak daerah di Sumatera dan Kalimantan yang ekonominya sangat bergantung pada sektor ini. Bagi sebagian masyarakat, sawit bukan sekadar tanaman tetapi menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sawit juga sering dikaitkan dengan isu lingkungan seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Isu-isu ini membuat citra sawit di Indonesia di mata dunia seringkali menjadi sorotan. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan yang membatasi penggunaan minyak sawit dengan alasan lingkungan. Di satu sisi, kritik ini menjadi tantangan besar. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi dorongan bagi industri sawit untuk berbenah. Saat ini, sudah ada berbagai upaya untuk mendorong sawit berkelanjutan, seperti sertifikasi praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Tujuannya adalah agar produksi tetap tinggi. Sawit juga memicu banyak konflik lahan antara perusahaan, masyarakat adat, dan petani lokal. Di banyak daerah, masyarakat kehilangan tanah yang secara turun-temurun mereka kelola. Proses perizinan yang tidak transparan seringkali membuat masyarakat tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Akibatnya muncul ketimpangan, dan di satu sisi perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang besar, sementara di sisi lain sebagian masyarakat lokal justru kehilangan sumber penghidupan seperti hutan, sungai, dan lahan pertaniannya. Konflik ini tidak jarang berujung pada kriminalisasi warga yang mempertahankan tanahnya.
Salah satu dampak paling serius dari ekspansi sawit adalah deforestasi atau pengundulan hutan. Jutaan hektar hutan alam telah berubah menjadi perkebunan sawit. Hutan yang seharusnya menjadi rumah bagi satwa liar dan penjaga keseimbangan ekosistem, kini digantikan oleh tanaman monokultur. Akibatnya, keanekaragaman hayati menurun drastis. Banyak satwa seperti orangutan, harimau, dan gajah kehilangan habitatnya. Selain itu, pembukaan lahan terutama dengan cara pembakaran memicu kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Dampaknya bukan hanya pada warga lokal tetapi juga lintas negara, mengganggu kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat sawit tidak hanya berdampak pada hari ini, tetapi mengancam generasi yang akan mendatang. Hutan yang hilang berarti hilangnya sumber air, meningkatkan risiko banjir dan longsor, serta menurunnya kualitas tanah. Jika hal ini terus dibiarkan, Indonesia bisa menghadapi krisis ekologis yang lebih besar. Kita mungkin mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus membayar mahal dalam bentuk kerusakan lingkungan dan konflik sosial dalam jangka yang panjang. Penting bagi kita untuk melihat sawit secara lebih jujur dan kritis. Sawit bukan hanya soal minyak goreng dan devisa, tetapi juga soal hutan yang hilang, masyarakat yang terdampak, dan masa depan lingkungan Indonesia. Salah satunya, kebijakan sawit lebih berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, bukan hanya pada keuntungan jangka pendek. Sekian yang dapat aku sampaikan, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.